Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang telah klik video ini. Berjumpa lagi di Babian Grid, channel tutorial dan informasi seputar pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengetik dengan suara atau voice di Google Doc. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Baik, hal yang pertama yang harus sahabat persiapkan adalah kita harus membuka dengan memakai browser Chrome tentunya. Ya, kemudian yang kedua, di Google Chrome tersebut kita harus sudah masuk akun Gmail kita di sini ya. Nah, ini di Google Chrome ini kita harus sudah masuk akun Gmail kita masing-masing. Kemudian bagaimana langkahnya? Baik, sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat creator semua yang baru menemukan video ini dan menemukan channel ini, silakan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi supaya sahabat creator semua bisa menemukan video terbaru yang kami unggah. Kita lanjut ke caranya. Setelah kita masuk ke akun kita di sini, sahabat creator bisa lihat di sebelah sini di Google Apps, kita tekan saja itu. Kemudian kita langsung ke Drive. Dan sahabat creator pastikan juga bahwa laptop atau komputer sahabat creator semua tersambung ke internet. Setelah kita masuk ke Google Drive kita, kemudian di bagian New, kita klik, kemudian kita pilih Google Doc. Kita scroll ke sini, kemudian kita pilih From a Template. Kita klik. Kita akan diarahkan ke sini. Setelah kita masuk ke template gallery, di sini ada beberapa tampilan. Kita pilih yang resume. Ini. Kita klik. Nah, ini tampilannya. Tampilan template yang barusan kita pilih. Di sini sudah tersedia tulisan default ya. Kita bisa menghapusnya dengan cara Ctrl A di keyboard, kemudian delete. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita atur dulu ukuran dari font atau huruf di Google Doc ini biar terlihat. Sahabat creator bisa lihat di font size di sebelah sini ada tanda plus. Kita increase font size, kita klik seperti ini. Kemudian di bagian pinggirnya juga kita bisa merubah jenis font yang kita kehendaki. Di sini coba kita memakai font ini. Nah, setelah setting itu semua selesai, kemudian kita masuk ke bagian tool. Kita klik. Kemudian ke bagian bawah ada voice typing. Atau kita bisa memakai shortcut dengan kombinasi Ctrl plus Shift plus S. Kita klik. Nah, setelah icon ini muncul, sahabat creator bisa lihat di sini ada icon microphone yang muncul. Cara kerjanya adalah kita tinggal klik icon mikrofon ini sehingga nanti berubah menjadi warnanya itu menjadi merah
Kita coba klik sehingga warnanya seperti ini. Sahabat creator juga pastikan di bawah di sini mikrofon, icon mikrofonnya muncul ya di bagian taskbar di sini. Nah, ini sudah otomatis mengetik ketika saya berbicara karena ini mendeteksi, icon ini mendeteksi suara ya. Lalu kenapa ini bahasanya tidak bahasa Indonesia? Nah, ini ya. Apa sebabnya? Karena di setting mikrofonnya ini belum disetting. Coba kita off-kan dulu mikrofonnya. Seperti ini. Sahabat creator bisa lihat di bagian mikrofon di atas, di sini bahasanya adalah bahasa Inggris, ya, English. Baik, kita rubah, kita klik yang persegitiga kecil, kemudian rubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, sehingga ini sudah rubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita coba lagi, ini kita hapus. Kemudian kita coba nyalakan lagi icon mikrofon ini. Kemudian saya akan coba membacakan sebuah paragraf tentang pengertian dari Google Drive ya. Kita nyalakan. Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google, diluncurkan pada tanggal 24 April 2012, Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas, Nah, sahabat creator bisa lihat barusan yang saya bacakan di sini langsung diketik secara otomatis di sini. Ya, dan ini bisa kita copy. Kemudian kita bisa memasukkannya ke aplikasi Microsoft Word misalnya. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa memudahkan pekerjaan kita ketika suatu saat kita diharuskan untuk mengetik paragraf yang panjang misalnya, atau kita lelah untuk mengetik, maka cara ini boleh dicoba oleh sahabat creator semua. Ya, ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk sahabat creator semua, khususnya yang menonton video ini. Satu kali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasi supaya sahabat creator semua tidak ketinggalan info terbaru dari video yang saya unggah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.